Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang membangkitkan niche zombie itu. Niche itu adalah suatu kategori atau bidang atau minat gitu ya, atau komunitas lah atau seperti itu. Dan di sini ceritanya itu Sirtiman itu zaman zaman dulu ya udah memulai project tentang niche ini gitu. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu ini Sirtiman udah memulai. Nah, di sini ada dua proyek ya. Dan niche ini sama-sama niche yang menguntungkan Sirtiman lah gitu. Jadi sebelum ada yang lainnya 10 tahun yang lalu nih udah menghasilkan gitu. Dari channel ini udah menghasilkan walaupun subscribernya itu ya masih sedikit gitu. Masih 100, mungkin 150 atau 100 mungkin ya. Di sini juga Sirtiman juga udah cerita sebelumnya di video ini ya. Silakan ditonton deh tentang cara 500 subscriber dapat $7.000 terbukti ampuh. Di sini Sirtiman udah ceritain. Jadi langsung ke pembahasannya aja. Kalau eh, mau dengar sejarahnya lagi ya silahkan tonton video itu ya. Jadi di sini ini Sirtiman ini punya project ini, kalau di luar itu punya project pengen membuat produk tentang produk passive income gitu loh. Produk yang istilahnya untuk pemula atau untuk newbie ya, atau untuk orang yang sibuk kerja tapi dia punya keinginan untuk cari duit online dengan sedikit effort gitu, sedikit effort nih ya, nggak mungkin full time ya, dia kan pulang kerja paling ya punya waktu sejam 2 jam. Nah itu Sirtiman sebenarnya ngincar ya pasar target yang itu gitu, entah itu perempuan juga bisa, perempuan ya, ibu rumah tangga yang ya pokoknya, soalnya dulu itu sebelum ya dulu ya banyak yang datang ke rumah itu pengen belajar tentang niche ini gitu. Ada cewek ya, ada cowok gitu. Cuma kalau dia setelah dilihat kayaknya yang cewek itu lebih telaten gitu, lebih apa ya, lebih ya pokoknya cewek itu sebenarnya sibuk ya, biasa jadi ibu rumah tangga. Nah, emangnya dia pengen sukses, dia tahu internet online, nah dia tahu website, nah dia juga tahu kayak website itu bisa menghasilkan. Sekarang dia pengen caranya yang paling mudah yang mana gitu. Nah, disinilah ide Sirtiman ini muncul dengan membuat suatu sistem ya, sistem yang bisa membuat duit secara otomatis seperti itu. Jadi niche-nya ini sebenarnya gabungan antara auto blogging sama list building sama sedikit sentuhan sentuhan ini ya, authority profile gitu. Jadi apa ya, jadi karena auto blogging di blognya itu ada authority profile-nya tuh ada autornya ya, autor yang terpercaya gitu loh. Terus nah, auto bloggingnya ini ya dia istilahnya otomatis mencari subscriber ya untuk list building, jadi seperti itu. Dan otomatisnya itu bisa diolah di autorespondernya gitu. Nah, di sini sebenarnya yang harus dipahami ya itu aja, auto blogging, list building, sama bikin authority profile yang terpercaya gitu. Nah, di sini kalau meskipun mereka masih kesulitan karena ini emang apa ya, hal yang baru dan nggak banyak yang ngambil rute yang seperti ini gitu. Kebanyakan mereka rutenya yang ya inilah
yang mewah-mewah seperti itu. Kalau ini kan khusus untuk pemula itu. Jadi ya emang kalau udah levelnya dia udah level menengah atau ke atas, biasanya yang model seperti ini nih ya akan ya mungkin ya dia istilahnya move on atau naik level seperti itulah. Nah, ini memang targetnya bagusnya memang pemula itu, pemula atau ya orang yang kayak seperti tadi punya waktu sedikit untuk bisnis online seperti itu. Nah, di sini Sirtiman ini mau membangkitkan niche ini lagi karena dulu itu Sirtiman udah membuat produknya versi luar juga, untuk versi yang Indonesianya juga udah bisa ditemuin di ini ya, di Tokopedia. Sirtiman juga udah bikin videonya di ya pokoknya tentang jualan produk digital di Tokopedia deh gitu. Nah ini di sini Sirtiman ngambil contohnya produknya Sirtiman yang tadi gitu. Jadi simple, dan jadi rencananya mau mulai membangkitkan niche yang udah mati ini ya. Sebenarnya mati juga belum gitu. Karena masih dibahas, masih dibuat konten videonya, dan ya ini mau dimaksimalkan lagi istilahnya, mau dibakar lagi biar lebih semangat ya. Nah, di sini Sirtiman ini menemukan kesulitan gitu. Ya pertama karena ini berupa apa ya, berupa konten gitu. Meskipun kita menawarkan software, menawarkan ya yang lain-lain ya, cuma ini berupa konten tuh. Kalau konten itu Sirtiman ya emang bidangnya tuh bukan menulis konten sih ya, emang ya karena Sirtiman lebih suka memilih mencomot-comot apa metode gitu, terus jadi satu sistem. Nah, kalau untuk menjelaskan satu-satu sebenarnya Sirtiman jadi kayak kembali yang ngajarin orang dari apa, dari dasar itu. Sirtiman sebenarnya nggak mau mengambil ke jalur itu gitu. Jadinya ya sempat macet dari 10 tahun yang lalu ya sampai sekarang ini ya belum diteruskan gitu. Kayak video-videonya sebenarnya udah banyak kayak di sini ya. Ini video-video tentang mesin duit otomatis ini. Ini udah banyak. Ini 4 tahun yang lalu udah bikin videonya gitu. Cuma kembali ya menemukan kesulitan ya, mentoknya di sini. Terutama membuat produknya ya. Membuat produk itu dulu ya pakai bantuan jasa penulis konten gitu. Itu pun jadi yang versi bahasa Inggris. Nah, terus ya ini akhirnya pakai jasa juga ya untuk terjemahin ke bahasa Indonesia lagi gitu. Karena apa ya? Karena ya produknya ya waktu itu berupa tutorialnya di ebook ya. Itu ya hampir 80 halaman sih. Jadi kalau menerjemahin sehari satu pun ya itu ya mungkin 5 hari aja udah bosen gitu loh. Model Sirtiman ya bukan penulis konten, jadi nggak nyaman untuk ngoprek artikel seperti itu. Nah, tahun 2023 ini muncullah angin segar dengan adanya Chat GPT ya, Chat GPT. Walau versi yang gratisan pun Sirtiman ya merasa terbantu. Sebenarnya ya udah mengenal Chat GPT ya udah sekitar ya dari awal buka lah ya, itu dari awal mulai buka, cuma mungkin sekitar 4-5 bulan yang lalu ya sekitar segitulah gitu. Cuma ya di sini Sirtiman masih mencari kendalanya ini ya, belum fokus untuk menggali niche ini gitu. Masalahnya ragu-ragu juga ChatGPT paham gak nih tentang ini gitu. Soalnya kalau di info di Google itu yang umumnya ini nggak bahas detail tentang kesuksesan autoblog dan lain-lain itu. Yang dibahas cuma sekedar
ya permainan kata-kata aja. Cuma kalau untuk di sini kan Sirtiman udah ada, ya udah bikin webnya, udah ada testi dari yang beli, udah pokoknya udah ada cerita deh di sini. Nah kalau di Google kan ya belum, terutama kalau autoblog ini sebenarnya apa ya, niche yang tabu gitu. Kebanyakan orang-orang bule-bule yang jagoan internet marketing di forum-forum bilangnya, oh jangan ini, jangan ikutan, tapi kenyataannya setiap produk tentang ya yang otomatis seperti ini, entah autoblog atau entah software apa, itu paling laku rata-rata 1.000 atau 2.000 sales setiap launching gitu. Artinya apa? Ya artinya memang niche ini sebenarnya profitable gitu, menghasilkan. Cuma untuk yang udah pernah yang merasakan pengalaman ya, kayak udah pernah sukses istilahnya, ada cerita suksesnya. Nah di sini Sirtiman kebetulan punya cerita sukses ya. Dari 10 tahun yang lalu udah ini ya, sekitar 4 tahun yang lalu udah mulai ya merancang istilahnya. Nah, kalau mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu udah keluar versi bahasa Indonesia ya. Nah, ini rencana mungkin yang versi bahasa Indonesia mau dibikin versi kedua yang lebih simpel lagi, lebih halus lagi istilahnya. Kalau yang versi pertama itu ya agak apa ya, agak terlalu maksain sih, terlalu diterjemahin langsung bahasa Indonesia. Cuma sentuhan dari sirtimannya kurang gitu. Ya, cuma seharusnya itu pun juga udah bagus gitu. Udah standar apa sih, tutorial lah informasi produk. Nah, di sini Sirtiman menemukan ChatGPT ini. Ya sebenarnya ChatGPT udah ada ya, cuma karena buntu kita mulainya dari mana ya jadinya bingung gitu. Nah, di sini ternyata ilmunya itu emang cara dapetin promnya ya, di sini Sirtiman sampai pakai ada ada dua, sampai bela-belain beli produk ya. Ada dua, yang satu AI Elevation Funnel. Funnel itu dia berarti membuat funnel. Dia lengkap dari mencari pangsa target pasarnya sampai membuat uh, website website money, pokoknya money site-nya ada ya, money site-nya, sampai membuat ya upgrade-nya, istilahnya upgrade dari money site-nya, sampai membuat ya tambahan-tambahan yang diperlukan gitu, kayak ya scaling, ya kayak upgrade juga ya, testing, scaling ya, lebih ke arah prakteknya deh gitu, seperti itu. Nah di sini Sirtiman mendapatkan prom-prom yang bagus. Nah ini kayak coba minta 10 ya tentang cabangan dari NIS yang Sirtiman ini. Nah, ini muncul lah, ditanya di chat GPT ini muncul, ternyata produk ini cocoknya buat di mana. Nah di sini di chat GPT bilangnya ini kalau umur 30 sampai 45, gendernya bisa cowok bisa cewek, pekerjaan bisa freelancer, bisnis kecil atau digital marketer. Pendidikannya ada yang kuliah atau lebih lebih bisa, lokasinya ya ini di daerah kota atau pinggiran masih bisa. Pendapatannya ini yang orang yang berpendapatan menengah sampai ke atas, sampai dijelasin seperti itu. Sebenarnya ini bagusnya ini untuk iklan di Facebook yang lebih tertarget tuh, ada umur, jabatan, edukasi, lokasi. Nah di sini Setiman terus gali terus ya kontennya, gali terus, ditanya terus. Di sana dibilang untuk pain pointnya ya, kebutuhan kesulitannya, terus untuk apa sih keputusan pembeliannya nih, orang yang
ya profesional, orang yang ya pokoknya trust dan reputasi butuh. Jadi butuh produk ini butuh percayaan sama reputasi yang jelas. Terus butuh kayak semacam ROI ya, return in investment. Jadi dengan membeli produk, gimana caranya kita bisa membuat uh, bisa di sales page-nya menampilkan kalau membeli produk ini pasti akan balik modal dengan baik gitu lah. ROI-nya bagus. Juga profesional. Nah, ini di sini di Sirtiman injek masalah authority profile itu jadinya bisa profesional, itu efisiensi ya. Dia nih lebih apa pengerjaannya karena otomatis ya, berarti ya lebih mudah dan mencapai tujuan lebih cepat gitu. Tech savvy kan ini ya bisa cocok untuk pemula ya, nggak terlalu ribet kayak membuat coding itu, nggak terlalu lah, cuma sekedar. Dan ini juga Streamman apa kasih opsi kalau mau dipakai jasa ya, Streamman juga ada jasanya gitu, kalau membuat autoblognya, mesin duitnya gitu. Untuk risetnya semua ditulis, informasi kontennya bisa di forum, bisa di blog, bisa di video, bisa di sosmed. Risetnya juga perbandingan semua dibahas, karakteristiknya ini ya pokoknya informasinya dikeluarin semua dari ChatGPT. Juga ada pertanyaan-pertanyaan kayak minta ide untuk lead magnetnya ya, 10 ide gitu, minta 10 ide. Sebenarnya ini yang penting nih, kita membuat lead magnet ini biar orang pada gabung jadi subscriber kita ya via list building seperti itu. Ini emang menggunakan list building seperti Sirtiman bilang. Kalau nggak pakai list building ya ini berarti teknik baru lagi gitu. Cuma untuk yang teknik ini Sirtiman sendiri dulu ngerasain pakai list building. Di sini ada judul-judul untuk lead magnetnya bisa dipilih. Di sini Sirtiman milih nomor satu dan sama dia digali lagi nomor satu itu. Jadi untuk judulnya ini The Ultimate Autoblog Starter Kit, sampai dibikinin introduksi bab 1, bab 2, bab 3, bab sampai bab 5, bab 6 ada bab kesimpulan. Nah, ini sebenarnya bisa untuk sebagai apa ya? Ini udah sampai Sirtiman minta setiap chapternya dijelasin itu ya. Dan ini chapter 2 nya minta dijelasin juga. Ini bisa jadi satu ebook ya. Bisa satu jadi ebook sendiri sampai chapter 4 juga dijelasin, chapter 5 dijelasin, chapter 6 dijelasin. Jadi sampai conclusion itu kesimpulan dijelasin juga. Nah, di sini Sirman menanya lebih dalam tentang produk yang berhubungan. Jadi kalau kita membuat produk tutorial ini, kita juga menawarkan produk rekomendasi dari beberapa. Di sini dia bilang ya ada dikasih 8 produk yang bisa ditawarkan seperti itu. Ini dari marketplace ya, pokoknya bisa diklik linknya di sini ya kalau untuk mau request affiliate linknya. Nah, di sini ditulis juga 10 headlines ya, untuk di landing page-nya. Nah, dari 10 ini kita pilih. Ada di sini Sirtiman minta versi clickbaitnya. Jadi clickbait ini membuat orang tertarik ya. Misalnya kayak di autoblog download your free toolkit and dominate the internet ya. Autoblog secret reveal, you believe what is inside free guide ya, seperti itu. Ya di sini dibilang ya pokoknya harus menyajikan konten yang berhubungan gitu. Meskipun ditambah Sirtiman juga minta 5 sub headline dari nomor 2. Ini nomor 2 nya ini.
Jadi Firman pilihnya yang ini, di Auto Blogging Revolution download free toolkit. Nah di sini Firman minta 5 poinnya sampai dikasih poin headline-nya. Kalau misalnya mau dibikin berapa versi dari mungkin squeeze page-nya, lead magnetnya. Nah di sini Firman juga minta 8 fokus bullet point, dikasih juga 8. Ini bisa seharusnya bisa menjadi sebuah free report ya kalau 8 ini. 8 misalnya judulnya 8 ya, 8 membuka rahasia atau black misalnya seperti itu. Juga sih teman minta 8 CTA ya, call to action, jadi biar mereka tuh ya beraksi lah, entah itu download atau ya seperti itulah. Juga minta 5 short paragraph. Ini paragraph ini sebenarnya bisa buat ya free report tadi ya, free report bisa, buat artikel juga bisa dikembangin lagi dah. Call to action juga ditambah untuk download free reportnya ya, emang dibuat untuk free report. Nanti call to actionnya nama produk, di sini ada barang produk rekomendasinya ya, barang affiliate-nya, jadi kita bisa dapat komisi dari barang produk kitanya tambah produk affiliate seperti itu. Nah di sini dibuat lagi minta 10 versi banner text ya, jadi kita membuat banner cuma teksnya tetap dibikin seperti ini. Terus minta tulis promotional email swipe, jadi email untuk promosi. Di sini judul emailnya ya, ini bisa milih bodinya ini. Nah di sini minta untuk iklan di sosial media. Untuk download tadi lead magnetnya minta kalau di sosial media pakai versi, di sini ada emoji ya, pakai versi emoji, jadi bisa dipilih. Ini bisa dipilih juga, bisa di formatnya minta dibagusin, paragrafnya juga minta diratain, ini dirapiin ke kiri semua dia. Tambah lagi tulis di LinkedIn page ya, hampir sama lah, sosial media sebenarnya pasti keluarnya hampir sama itu. Tambah lagi minta YouTube video script ya, biar dapat traffic dari YouTube. Nah di sini scriptnya seperti ini, jadi mau bikin tutorial atau bikin tentang gimana ya, sukses story, call to action, closing, outro nya juga ada semua. Ditambah list 10 blog post ya. Blog postnya ini kalau untuk ngeblog, mau bikin satu blog diisi dengan 10 postingan, nanti bisa dikembangin lagi, setiap postingan dikembangin, dicabangin jadi 10 lagi ya, ini bisa itu. Ditambah minta 2 artikel termasuk yang ada CTA nya. Ini artikel yang mengarah ke lead magnet ya, jadi orang di artikel itu biar ngeklik, kalau ngeklik dia kan mengarahnya ke lead magnet tadi gitu. Nah sampai ditanya ada promosi apa, materi promosi yang ketinggalan enggak, di iniin lagi sama dia, dari infografik, sosial media grafik, guest blogging, webinar, semua dijabarin semua. Nah di sini saya minta ya, karena dia memakai YouTube sebagai alat promosi ya, saya minta YouTube channel dah. Ini dikasih untuk, di sini dikasih untuk 10 ya, saya minta 10 konten. Ini dikasih pokoknya dikasih 10. Ini bisa dibikin 10 video ya, YouTube juga bisa mengarah ke niche-nya autoblogger ini gitu.
Nah, sampai di sini saya teman stop dulu. Kenapa lelah gitu. Itu udah, ini sebenarnya udah menggali yang benar-benar, ini kalau pakai pemikiran sendiri mah ya udah kebanyakan gitu. Nah, di sini sentimen ya cukup, nanti mau diolah dari sini. Kayaknya bulan depan mulai ini nih, mulai pokoknya mau rencana mau dibikin dua ya, satu produk yang versi Inggris, satu produk yang versi lokal seperti itu. Jadi biar duitnya double gitu aja lah, simpelnya seperti itu. Yang jelas niche ini dulu pernah menguntungkan dan sekarang juga pasti terus ya, karena si teman sendiri lihat yang launching produk yang berhubungan dengan niche ini ya laku terus gitu, best selling. Dan apalagi sekarang zamannya AI ya, ya akan banyak pemula-pemula yang ikutan bisnis online dan pasti mereka cari yang termudah dan tergampang gitu. Ya biasanya logisnya orang seperti itu, yang nggak mungkin cari yang paling susah deh. Kalau susah kan ya nanti lebih cepat untuk gagalnya lah, downnya, mentalnya segala macam. Pasti mereka yang gampang dulu deh, pelan-pelan naik, nanti baru yang susah gitu, seperti itu. Nah di sini ya 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 semoga konten ini bermanfaat ya. Kalau kalian punya proyek, entah itu niche yang nganggur atau dulu sempet atau malah belum pernah dijadiin suatu produk sama sekali ya, ini kesempatan pakai cara yang Sirtiman share seperti ini. Untuk masalah promnya sebenarnya sih apa ya, ya kita contoh dari produk yang sedang laku aja sekarang deh gitu. Ya dicari ya, setiap headline-nya mintanya apa, promnya cuma di dihubungkan sama niche-nya kita gitu. Jadi diambil ininya aja, diambil diambil itunya apa, kata-kata bagusnya, tapi niche-nya kita ganti pakai niche yang punya kita gitu aja, template-nya maksudnya ya. Ya pokoknya di sini yang jelas pertama tentang target pasarnya siapa yang jelas. Jadi kita nggak capek-capek. Kalau emang cewek sama cowok cuma umurnya segini ya, kalau udah ketuaan nggak usah gitu. Yang jelas ya para pencari duit atau pemilik bisnis atau yang ya seperti itulah, yang paham online seperti itu. Dan ini lanjut ke membuat produknya juga, terus versi upgrade-nya jangan lupa. Lead magnet itu terdiri dari squeeze page, nanti ya mungkin ada free report, ada ya itulah yang di downloadnya apa ya, ditambahin sama link-link rekomendasi dari produk yang berhubungan gitu. Jadi kita dapat komisi double dari produk sendiri sama dari link rekomendasi seperti itu. Nah di sini untuk kedepannya apa, kalau ini ada satu atau ada kisah sukses lah ya, ada apalagi sampai ada testi orang yang istilahnya membeli produk ini. Nah itulah sebenarnya lebih mempercepat kunci kesuksesan kita untuk maju di bisnis online seperti itu. Artinya ya kita udah ngambil action, dan ya meskipun penjualannya nggak banyak lah gitu ya, karena kalau untuk apa ya, untuk pemula ya kita sadar diri sih gitu. Kita bukan yang banyak punya affiliate, yang banyak punya pasukan itu. Ini kita pemula ya, paling yang beli antara ya targetnya 25 ke bawah deh, 10 sampai 25 sales gitu. Kalau udah 50 itu udah bagus gitu. Ya syukur-syukur ada dapat affiliate yang udah jago istilahnya nawarin produk kita ya, jadi lebih bagus seperti itu. Nah di sini kalau ada yang mau ditanya silahkan ya guys, di kolom komentar ketik-ketik juga jempolnya guys kalau dirasa konten ini
ya bermanfaat channel ini, ya channelnya kira-kira bisa berfaedah gitu ya, silahkan jempolnya guys. Jangan lupa guys, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.